Kemunculan baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo di tayangan azan maghrib di stasiun televisi swasta terus menjadi perbincangan. Ada yang mengatakan ini bagian dari politik identitas seorang Ganjar Pranowo. Tapi ada pula yang mengatakan tayangan tersebut sah-sah saja karena dianggap sebagian pihak tak ada pelanggaran. Untuk mengulasnya, saya akan berbincang dengan politikus PDIP Guntur Romli dan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Kaka Suminta. Halo, selamat malam Mas Guntur dan juga Mas Kaka. Selamat malam Mas Iqbal, selamat malam Mas Guntur. Baik. Baik, kami juga turut mengundang pihak KPI dan juga Bawaslu, tapi tidak dapat bergabung dalam dialog sore ini. Dan langsung saja saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini soal apa yang terjadi ini? Pembelaan dari PDIP dengan anggapan Ganjar curi start kampanye dengan menunjukkan politik identitasnya, ini seperti apa nih Mas Guntur? Ya, terima kasih Mas. Bahwa kemunculan Mas Ganjar di tayangan azan itu bukan merupakan kampanye terselubung dan juga bukan bagian dari politik identitas. Tapi seperti yang disampaikan oleh Sekjen kami, Mas Hasto, itu merupakan ekspresi dari spiritualitas, ekspresi dari identitas keislaman Mas Ganjar Pranowo. Karena dalam tayangan itu juga tidak ada simbol-simbol partai, tidak ada simbol-simbol dari capres, sehingga tidak bisa disebut sebagai kampanye. Tayangan itu adalah ajakan kepada orang untuk kebaikan, mengajak orang salat. Apakah salah mengajak orang salat melalui azan? Ya, kemudian juga yang perlu diingat, Mas, capres kami dari 2014, dari 2019, Bapak Joko Widodo itu selalu difitnah PKI, difitnah non-Muslim, karena dianggap tidak terlalu menonjolkan keislamannya. Nah, kita melihat sekarang Mas Ganjar ini orangnya kental dengan keislaman. Beliau seorang Muslim yang saleh, beliau seorang santri yang baik, sekaligus juga seorang nasionalis. Jadi ketika beliau mengekspresikan dan berdakwah, mengajak masyarakat untuk salat, meningkatkan keimanan, keagamaan, itu merupakan bagian dari politik kesejukan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Dan ini bukan politik identitas, karena kita harus membedakan apa yang disebut dengan politik identitas dengan identitas politik seseorang. Politik identitas itu menggunakan agama, menggunakan suku untuk memecah belah, untuk menyerang lawan politiknya. Sementara yang dilakukan oleh Mas Ganjar adalah ajakan kepada orang-orang Islam khususnya untuk salat melalui azan. Jadi di situ tidak bisa disebut sebagai kampanye terselubung, tidak bisa disebut dengan permainan politik identitas, tapi merupakan hak pribadi, hak yang dilindungi oleh undang-undang, bahwa Mas Ganjar seorang Muslim bisa melakukan syiar, bisa mengajak orang-orang untuk salat, untuk mengajak kepada kebaikan. Demikian, Mas. Mas Guntur, kalau kita lihat kembali, kalau tadi Mas Guntur membandingkan dengan apa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 silam, tentunya kita lihat bahwa sampai saat ini mungkin bisa kita katakan bahwa Pak Ganjar begitu tidak ada isu-isu terkait dengan apapun begitu, terkait dengan PKI lah, dengan apapun itu. Tetapi juga kita tahu bersama bahwa mungkin saja Pak Ganjar memang dikatakan religius begitu dalam hal keagamaannya. Ya. Tetapi kenapa sampai harus juga untuk menunjukkan kepada publik, untuk mengajak, dan seolah-olah ini banyak netizen ataupun warga yang menganggap bahwa ini benar-benar jelas bahwa ini akan menunjukkan bahwa bisa dikatakan sebagai politik identitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo untuk meraup suara nantinya. Ya, tidak adanya isu-isu soal PKI, kemudian juga soal non-Muslim, karena saya lihat sudah ada rekam jejak spiritualitas, ekspresi keagamaan Mas Ganjar itu kepada publik. Misalnya kita melihat bagaimana Mas Ganjar memiliki program Jateng bersalawat bersama Habib Syekh selama 10 tahun. Kemudian kerekam Mas Ganjar sholat Aid bersama Presiden Jokowi, kemudian sholat Jumatan, kemudian ke pengajian, kemudian juga tahlilan, istighosahan dan sebagainya bersama para ulama
para habaib. Jadi itu ketika Mas Ganjar juga muncul dalam kegiatan seperti video azan, sebenarnya itu hal yang sangat normal, sangat organik. Ya, dalam bahasa sekjen kami itu bukan yang dibuat-buat, atau dalam bahasanya Kiai Said Agil Sirot itu, Mas Ganjar tidak mendadak soleh mentang-mentang karena mau pilpres, mau pemilu kemudian tiba-tiba menjadi sangat religius, tidak. Jadi ini yang video itu merupakan bagian dari ekspresi religiusitas Mas Ganjar yang organik, yang sudah terekam selama ini, ya. Dan itu juga kita kalau membaca dari pernyataan Ketua MUI baik Kiai Anwar Abbas ataupun juga Kiai Khalil Nafis, bahwa itu memang bukan tidak ada masalah ya soal tayangan itu, dan juga seperti juga disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis, bahwa itu merupakan ekspresi dari identitas seseorang, bahwa orang bisa menunjukkan identitasnya sebagai orang Islam, dia berasal dari suku apa, dan itulah yang menyebabkan kita bisa toleransi, bisa menenggang rasa perbedaan antar agama, antar suku, ketika masing-masing memiliki hak untuk mengekspresikan apa yang menjadi keyakinan dia, apa yang menjadi identitas kesukuan dia, kemudian inilah menjadi yang terangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu, Mas. Oke, saya ke Mas Kakak. Mas Kakak, bagaimana dengan pernyataan dari Mas Guntur itu sendiri? Apakah Mas Kakak setuju dengan pernyataan bahwa ini adalah hal yang biasa begitu, apalagi ini dalam hal untuk mengajak beribadah, sholat, dan lain sebagainya? Iya, saya melihatnya ada kontradiksi ya di dalam pernyataan-pernyataan itu. Kontradiksinya adalah sekali bahwa di situ disebutkan bahwa itu adalah salah satu hak untuk memperlihatkan religiusitas, hak pribadinya beragama, kemudian juga agama tertentu, yang kemudian itu ditonjolkan di ruang publik. Dan momentumnya, saya pikir kalau saja momentumnya itu bukan dalam posisi tahun politik dan ini menjelang pendaftaran dari para bakal calon presiden dan wakil presiden, dan kita sudah tahu bahwa Pak Ganjar Pranowo ini sudah dideklarasikan untuk menjadi calon presiden dari PDIP dan partai pengusung lainnya. Nah, di situ tentunya dibutuhkan sebuah kepekaan ya, kepekaan. Kenapa? Karena yang namanya religiusitas, kemudian juga soal keagamaan dan sebagainya, yaitu identitas. Yang menjadi masalah tentu saja ketika itu menjadi hak, oke. Tetapi ketika ditampilkan di ruang publik, ini kan ruang publik masalahnya, ditampilkan di ruang publik yang kemudian bisa ditafsirkan sebagai penonjolan terhadap identitasnya, itu berpotensi menuju politisasi identitas. Ini problemnya di situ. Jadi kepekaan kita yang dibutuhkan sebagai bangsa dan khususnya calon pemimpin, juga saya pikir partai politik, problemnya adalah ketika ini ditafsirkan oleh banyak pihak, siapapun, kemudian menjadi tren. Oh, kalau gitu boleh dong, gitu kan? Dan akhirnya penonjolannya akan bereskalasi. Ini yang harus kita harus kita cegah bersama. Karena pertama di 2019 kita mengalami juga, jadi pengalaman Pak Jokowi itu justru harusnya dilakukan counter opini dengan mengubah, bukan dengan mengintrodusir. Saya melihatnya ada introdusir di sini, introdusir terhadap menonjolkan religiusitas, dan saya pikir akan lebih elok kiranya kalau semua pihak ya tidak menggunakan ruang-ruang religiusitas yang tentu hak pribadi, tetapi ketika itu adalah soal kepentingan publik, soal politik, soal proses calon presiden, maka ini harus kita sama-sama dengan arif kita kurangi agar tidak terjadi salah tafsir begitu. Oke, saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini berbicara soal apa yang sudah kita lihat bersama begitu, sudah tayang, bahkan jutaan mata mungkin sudah melihat tayangan ini setiap maghrib. Lalu sebenarnya apakah kalau misalnya dari awal begitu ya, apakah ini merupakan bentuk kerjasama antara partai PDIP dengan partai tertentu begitu, atau dengan televisi tertentu untuk menyiarkan ini, atau seperti apa? Enggak, kami tidak ada punya kerjasama soal itu tidak ada hubungannya juga dengan partai ataupun juga dengan
ruang-ruang publik untuk melakukan kampanye, karena saya tegaskan tadi bahwa itu tidak ada kaitan dengan kampanye, karena tidak ada simbol-simbol partai di situ, kemudian juga tidak ada simbol-simbol untuk capres. Nah, yang masukan dari Mas tadi itu menurut saya itu bagus ya, tapi catatan saya adalah ketika kita melihat soal itu kan kita melihat rekam jejak, melihat konsistensi. Apakah Mas Ganjar seperti saya katakan tadi tiba-tiba religius, tiba-tiba mendadak soleh hanya karena mau pemilu, karena mau pilpres. Kalau kita lihat rekam jejak Mas Ganjar, ya memang dia seorang muslim yang taat, dia seorang santri yang baik. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan calon yang lain, misalnya dengan Anies yang tiba-tiba ziarah kubur, yang sebelumnya nggak pernah ziarah kubur. Nah, ini yang menurut saya ada momen tahun politik ketika orang tiba-tiba disebut melakukan politisasi terhadap simbol-simbol ritual agama tertentu. Tapi kalau dia konsisten, dia memang rajin sholat, dia terekam selama ini sholat berjamaah, jumatannya di mana, dalam kegiatan pengajian, dalam kegiatan sholawatan. Menurut saya ya tidak fair juga ketika tiba mau pilpres, oh berhenti dong, jangan lagi mengajak orang sholat, jangan lagi orang mengajak orang istighosah, jangan mengajak lagi orang selawatan. Nah, menurut saya ini nggak fair. Malah dalam momen-momen tahun politik ini, kita mengajak orang menilai kembali, menggali kembali nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai agama yang bisa menebarkan kesejukan. Tentu saja tidak menjadikan agama itu untuk memecah belah atau merasa benar sendiri dengan lawan politiknya, atau malah menggunakan merendahkan suatu agama untuk menjegal lawan politiknya, tidak. Tapi ini kita kembali menyebarkan nilai-nilai religiusitas ya, yang bisa disampaikan secara damai kepada masyarakat. Bahkan kalau saya lihat azan itu tidak cukup hanya maghrib. Kenapa hanya maghrib? Wong sholat itu 5 waktu kok. Kenapa nggak azan juga subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya ya? Biar kita semua melihat kesemarakan tahun politik ini juga kita buat damai dengan acara spiritualitas, acara-acara keagamaan ya, yang menurut saya bisa katakanlah menjadi antitesa dari pemilu-pemilu sebelumnya yang menggunakan agama sebagai politik identitas, yang menggunakan isu hoax, isu fitnah, tapi sekarang bisa kembali sama-sama kita membangun sebuah wawasan kebangsaan yang juga ada nilai-nilai keluhuran dari agama itu. Oke. Mas Guntur, ini menarik sekali ketika Mas Guntur tadi membandingkan dengan Anies. Kalau Anies itu kan biasanya pemberitaan ya, hanya pemberitaan semata. Tetapi ini kan kalau azan tiap sore begitu kita selalu mengonsumsi sajian seorang Ganjar Pranowo begitu di saat maghrib untuk mengajak sholat. Apakah ini bukan menjadi suatu bagian yang cukup terlihat bahwa ini bagian yang terselubung begitu? Mas, apakah azan yang ada Mas Ganjarnya itu ada di semua stasiun televisi? Apakah ada di CNN? Apakah ada di stasiun-stasiun yang lain? Atau hanya ada di stasiun televisi tertentu yang memang ya dia punya pilihan untuk menampilkan siapapun. Misalnya ya kalau itu tiba-tiba ada semacam pemaksaan, semua stasiun televisi harus menampilkan azan yang ada videonya Mas Ganjar, menurut saya di situ ada masalah. Ya, tapi itu kalau hanya bagian dari katakanlah kebebasan untuk orang menampilkan siapa yang dia suka, modelnya siapapun juga, menurut saya itu tidak ada masalah di situ, Mas. Oke, saya ke Mas Kakak. Mas Kakak, bagaimana tanggapannya? Ini hanya tampil di salah satu stasiun televisi saja. Apakah ini hal yang wajar? Ya, saya justru sangat suka ya dengan penyampaian Mas Guntur bahwa selama ini Mas Ganjar itu tidak pernah menggunakan politik identitas. Tiba-tiba saat ini publik melihat bahwa ada sesuatu yang bergeser. Ini saya pikir seyogyanya tidak kemudian menjadi turning point ya untuk Mas Ganjar dalam tampilannya menjelang Pilpres ya. Artinya memang tidak ada perubahan. Misalnya beliau dikenal santri seperti yang sampaikan oleh Sekjen PDIP, tetapi juga tidak terlalu ditonjolkan ke publik, karena kan tayangan azan ini kan nampaknya baru ya, bukan sesuatu yang sudah lama. Nah kalau sudah lama kemudian dihentikan, ya saya sepakat dengan Mas Guntur, tapi ketika sesuatu yang memang diintrodusir baru, suka atau tidak suka, walaupun hanya di salah satu stasiun televisi, tapi ini kan semacam sesuatu yang rutin. Ya problem lainnya tentu saja ini diakibatkan karena definisi kita tentang kampanye misalnya, definisi kita tentang sosialisasi, ini juga problem ya, problem
aturan, tetapi dengan adanya kondisi aturan yang problematik ini, saya pikir salah satu yang harus kita lakukan, khususnya untuk para pimpinan partai politik, kemudian juga yang diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau elit-elit politik lainnya di tahun politik ini cukup peka. Ini kita membutuhkan kepekaan ya, karena memang bagaimanapun akan bisa ditafsirkan. Sebagai pemantau tentu saya menafsirkan bahwa upaya ini ada potensi untuk menjadikan semua tindakan, kemudian pernyataan dan sebagainya adalah untuk kepentingan politik. Ini kita tidak bisa naif ya. Kalau kita terlalu naif gitu kan, boleh nggak gini, boleh nggak menonjolkan identitas atau keimanan, ya boleh. Tetapi ini dalam rangka kita tahun politik menjelang pemilu, artinya kepekaan inilah yang saya pikir perlu dipahami. Tapi bukan hanya Mas Ganjar, saya pikir semua calon yang diusung menjelang calon presiden ini, karena belum ada calon, belum ada bakal calon dalam undang-undang itu kan, kemudian mampu menahan diri. Kalau kita sepakat bahwa kita akan membuat kesejukan politik di tahun politik 2024, dalam pemilu 2024, maka yang saya pikirkan adalah semua pihak mencoba untuk menjadikan pemilu kita ini lebih banyak mengedepankan program. Ini kan bisa menghilangkan ya ruang ketika kita berbicara tentang hal-hal yang lebih penting gitu kan, dibandingkan dengan menonjolkan, oh saya beragama atau apa, saya dari suku apa. Nah itu lebih akan lebih produktif saya pikir. Ketika lebih banyak orang melihat track recordnya, oke lah kita semua bisa tahu. Tapi dalam masa khususnya di kampanye nanti, itu adalah dilakukannya penyampaian tentang program. Artinya kita berpikir ke depan. Kalau track record itu ke belakang. Nah saat ini memang menjadi krusial. Itulah saya pikir Mas Iqbal yang sedang kita hadapi. Mas Kakak, berarti di sini tidak ada bisa kita katakan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai ataupun dari pihak televisi begitu, mengingat bahwa Ganjar juga bukan untuk saat ini tidak menjabat sebagai seorang sebagai seorang kepala daerah, lalu juga sudah tidak secara langsung mendaftar di KPU dan terdaftar di KPU. Apakah ini memang benar-benar seperti itu, bahwa memang tidak ada pelanggaran? Iya, kalau secara normatif kita memang sulit. Di Undang-Undang 7 itu ada sekitar 5 atau 6 kewajiban KPU untuk membuat PKPU. Tetapi dari semua kewajiban itu hampir tidak ada yang bisa mewadai hal seperti ini. Misalnya di masa sebelum kampanye, ini problem karena kampanye terlalu pendek ya. Di masa sebelum kampanye, apa yang tidak boleh dilakukan itu tidak ada. Yang ada itu tidak boleh dilakukan saat kampanye. Sehingga hampir semua larangan kampanye, kalau dilakukan di luar kampanye tuh saat ini, sebelum kampanye bisa jadi ini tidak masuk norma untuk pelanggaran kampanye misalnya. Nah ini harusnya kita mencari ya jalan keluar agar di atas hukum tentu saja ada etika ya. Ada fatsun, kita bersama-sama mencoba mengkaji deh. Kita secara etis gitu kan, etis nggak sih yang ini? Dan ini kita sepakati bareng, KPU, Bawaslu, partai politik, kemudian juga elit-elit yang sudah diusung menjadi bukan bakal calon ya, yang diusung menjadi calon presiden nanti, itu kemudian sama-sama kita ukur deh. Jadi etikanya terbangun. Salah satu yang lemah di politik kita adalah lemahnya etika. Etika ini memang halus ya, sesuatu yang tidak seperti hukum kasar gitu kan, boleh atau tidak, melanggar atau tidak. Ini ya terus terang saja, saya melihat tidak ada pelanggaran, karena pelanggaran itu boleh hanya terjadi jika sudah ada aturannya. Nah aturannya ini yang di PKPU 15 2023, saya pikir masih perlu untuk kita kaji bareng agar sama-sama enak lah gitu kan. Apalagi saya mengedepankan soal etika penyelenggara negara, etika pemimpinan nasional. Begitu Mas Iqbal. Terakhir saya ke Mas Guntur kembali. Mas Guntur, dengan adanya polemik ini ada yang pro, tentunya ada yang kontra. Lalu apakah tayangan tersebut harus di take down atau seperti apa? Karena mengingat bahwa tadi Mas Kakak bilang ini terkait dengan etika juga, tetapi di satu sisi tidak ada pelanggaran dalam video ataupun tayangan tersebut.
Ya, saya dapat info katanya video itu sudah tidak ada lagi ya di televisi itu. Saya nggak tahu karena Barusan saya juga kan. saya konfirmasi ada, azan maghribnya masih Oh, ada. masih ada ya. Kalau masih ada berarti itu dianggap sebagai tetap syiar kebaikan karena Ketua MUI baik itu Kiai Anwar Abbas ataupun juga Kiai Khalil Nafis juga sudah memberikan dukungan. Tetapi menurut saya kami itu tetap membuka diri soal masukan-masukan. Kita tidak pernah melarang orang untuk memberikan penilaian. Tapi pada intinya kami juga ingin mengajak masyarakat juga fair. Bahwa ketika orang sudah konsisten, dia seorang muslim yang baik, sudah religius selama ini, maka juga tidak bisa melarang orang itu juga menunjukkan, mengekspresikan identitas agama dia. Muslim yang taat, Hindu yang taat, Kristen yang taat itu adalah lebih baik daripada orang yang mengaku beragama tapi tidak taat. Kan contohnya seperti itu. Nah kemudian juga kalau soal penilaian kami juga tidak bisa melarang ya. Karena ini juga terkait dengan permainan framing, permainan isu, permainan tafsir. Seperti halnya misalnya nanti Mas Ganjar juga punya hobi lari pagi. Nanti dibilang dinyinyirin sama orang, oh untuk ini dong, untuk menyerang capresnya karena nggak bisa lari misalnya. Atau Mas Ganjar yang punya keluarga yang harmonis, yang punya istri, yang punya anak, kemudian menampilkan keharmonisan keluarga, nanti dianggap oh ini untuk menyerang capres yang tidak Baik. punya istri atau yang keluarga tidak harmonis. Kita tidak bisa melarang penilaian-penilaian tersebut, tapi kita juga meminta masyarakat juga harus fair. Bahwa lihat dong rekam jejak, lihat dong konsistensi. Apakah Mas Ganjar itu mendadak religius, mendadak soleh, atau sebelumnya sudah punya catatan-catatan rekam-rekam jejak bahwa dia adalah seorang muslim yang baik, santri yang baik, juga seorang nasionalis yang baik. Demikian Mas. Baik Mas Guntur, tentunya kita juga menanti apakah nantinya dengan adanya tayangan azan dari sosok Mas Ganjar ini apakah akan diikuti dengan sosok bakal calon presiden lainnya. Terima kasih Mas Guntur Romli. Dipersilakan. Baik. Mas Guntur Romli, Dipersilakan politikus yang lain. PDIP, dan juga ada juga Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Terima kasih, Pemantau Mas Kakak. Pemilu. Terima kasih sudah Mas berbicara Guntur, dengan kami di Mas sore hari Ruhun, ini. Mas Guntur. Terima kasih. Sampai ketemu ya.